Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari salah satu video yang saya lihat di channel YouTube ya, videonya Sumarekon. Di sini videonya saya lihat lumayan bagus ya. Kenapa? Karena bisa kita ambil hikmahnya di dalamnya ya, salah satunya adalah untuk bisa meningkatkan produktivitas kinerja karyawan di dalam satu perusahaan tersebut ya. Video ini berjudul Sense of Belongs ya. Jadi rasa memiliki ya. Jadi bagaimana sih caranya rasa memiliki dari seorang karyawan dalam sebuah perusahaan ini ya. Nah, mungkin bagi sebuah perusahaan rasa kepemilikan karyawan sangat dibutuhkan ya. Kenapa? Agar perusahaan dan karyawan memiliki hubungan yang harmonis ya kan. Karena dari hubungan yang harmonis itu akan tercipta engagement yang kuat dan bisa untuk saling sinergi untuk ke tujuan masing-masing gitu loh. Nah, bagaimana caranya agar sinergi antara karyawan dengan perusahaan itu engagementnya itu dapat. Nah, makanya ini video ini bagus ya untuk kita-kita yang bekerja di salah satu perusahaan, untuk kita-kita yang mungkin butuh satu motivasi tambahan. Kenapa sih kita harus loyal ke perusahaan ya kan? Kenapa sih perusahaan harus memberikan yang terbaik untuk karyawannya? Nah, disinilah sense of belongs ini akan sangat mempengaruhi hubungan antara perusahaan dengan karyawan ya. Agar perusahaan dan karyawan memiliki hubungan yang harmonis ya. Namun rasa yang dimaksud adalah rasa ikut serta ya, memberikan kontribusi dan bertanggung jawab untuk kepentingan operasional visi misi perusahaan ya. Nah, di sini ada beberapa caranya ya. Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Bagaimana maksud dari membangun kepercayaan itu adalah untuk mencapai kepercayaan yang efektif, kita harus meluangkan waktu untuk mengenal kolega baru kita ya. Mungkin di sini yang dimaksud kolega adalah mungkin karyawan baru ya kan. Jadi kita sebagai seorang leader atau seorang atasan, bagaimana meluangkan waktu untuk mereka ya, biar kita bisa memahami mereka, latar belakang mereka ya kan, minat mereka, keterampilan mereka, serta memberikan rasa hormat ya kan, rasa hormat ke mereka ya kan, dan kehangatan dan perhatian ya. Jadi otomatis orang-orang yang baru join ke kita dengan merasakan hal-hal tersebut, mereka akan semakin nyaman, akan merasa semakin antusias, dan mereka akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini ya. Jadi kuncinya sebenarnya adalah orang-orang yang sudah ada di lingkungan perusahaan itu yang memperlakukan ya untuk orang-orang yang baru bergabung di perusahaan ini ya. Itu yang pertama adalah membangun kepercayaan ya. Yang kedua adalah diskusi secara terbuka. Nah, apa maksudnya diskusi secara terbuka di sini adalah membuat karyawan merasa menjadi bagian dari perusahaan. Begitu karyawan memahami satu sama lain, konflik dapat diminimalisir seminim mungkin ya. Jadi pada saat memang ada satu hal atau misalkan sesuatu yang memang dirasa harus memberikan atau maksudnya adalah di sini coba untuk melibatkan mereka ya kan, melibatkan mereka. Jadi pada saat mereka dilibatkan, mereka merasa adalah mereka bagian daripada perusahaan ya kan. Jadi otomatis mereka akan merasa semangatnya akan luar biasa karena mereka menjadi bagian dari perusahaan tersebut gitu ya kan. Jadi yang kedua adalah diskusi secara terbuka ya. Yang ketiga adalah tetapkan tujuan tim bersama ya kan. Jadi penetapan tujuan tim harus selaras dengan tujuan dari budaya perusahaan secara keseluruhan. Mungkin yang dimaksud di sini adalah tujuan dari perusahaan itu apa ya kan. Ini yang harus diselaraskan dengan tujuan tim ya kan. Jadi pada saat dua tujuan ini kita selaraskan, kita jadi satu untuk satu tujuan. Nah, ini akan tercipta tujuan tim bersama ya. Jadi goalnya dari perusahaan itu jelas gitu loh ya kan. Terus yang keempat adalah penilaian rutin ya. Jadi
penilaian rutin di sini adalah saat penilaian selesai ya dilakukan, baik itu HRD, manajer ya, dan sesama rekan kerja dapat memberikan saran atau feedback yang membangun ya, yang membangun untuk karyawan untuk memperbaiki kinerjanya. Ya, mungkin di sini adalah yang biasa terjadi adalah mungkin evaluasi mingguan atau mungkin evaluasi bulanan ya. Jadi evaluasi di sini lebih tepatnya adalah evaluasi yang positif, yang memberikan feedback yang positif untuk karyawan tersebut ya. Jadi kita harus tahu nih ya, plus minus dari karyawan tersebut itu apa ya kan. Kita kasih apresiasi, maksudnya kita kasih masukan nih feedbacknya pada saat oh si A ini kurangnya adalah A, B, C, D. Udah kita memberikan masukan untuk si A itu agar melakukan A, B, C tersebut, ya kan? Jadi kita memberikan feedback untuk mereka itu agar bisa memperbaiki kinerjanya, ya, bukan malah menghakimi. Awas nih, hati-hati, ya. Seorang atasan atau seorang leader ya atau seorang manajemen itu harus bisa membedakan mana memberikan feedback ya, evaluasi yang benar dengan penghakiman. Itu harus dibedakan ya. Kenapa? Karena pada saat itu salah, yang ada adalah mereka akan keluar ya, mereka akan turnover yang akan sangat tinggi ya. Jadi kita harus bisa membedakan itu ya. Terus yang kelima adalah berikan apresiasi ya, sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras yang telah karyawan capai ya, bisa dalam bentuk pujian ya, bisa dalam bentuk piagam, bisa dalam bentuk sertifikat ataupun souvenir ya. Ini akan sangat membantu ya, membuat karyawan tersebut menjadi sense of balance ya, jadi memiliki perusahaan gitu ya kan. Kenapa? Pada saat mereka sudah melakukan kerja keras ya kan, dan mereka di akhir, entah di akhir bulan, entah di akhir tahun itu mereka sudah melakukan yang terbaik dan hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan ya. Berikan pujian, setidaknya seminimal mungkin adalah pujian ya. Syukur-syukur udah ada reward, sudah ada sertifikat, piagam dan lain-lain. Nah, ini akan membuat karyawan tersebut merasa benar-benar dihargai ya, dan merasa benar-benar saya ini adalah bagian dari perusahaan ya. Yang ini yang harus perlu dijaga ya. Jadi 5 hal itu yang harus benar-benar kita jaga dalam satu perusahaan ini biar perusahaan tambah maju, perusahaan tambah growth, karyawan semakin makmur, karyawan semakin loyal, rasa memiliki pun akan semakin tinggi ya. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.